Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel Oji 2, semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan. Bagi kalian yang sudah setia mendengarkan dan sudah menekan tombol subscribe, saya doakan rezekinya lancar, kesehatannya terjaga, dan selalu diberi kebahagiaan bersama orang-orang yang kalian cintai. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kalian membayangkan? Seseorang yang awalnya hanya kita kenal sebagai atasan di kantor, tiba-tiba menjadi sosok yang paling mampu membuat kita tersenyum setiap hari. Cinta terkadang hadir dengan cara yang tak terduga. Bahkan, tanpa kita sadari, rasa nyaman itu bisa muncul dari orang yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti apa perjalanan ini? Mari kita ikuti kisah cinta tak terduga saat atasanku menjadi alasanku bahagia. Hari pertama selalu menjadi momen yang tak terlupakan bagi siapapun yang memasuki dunia kerja baru. Aku pun mengalaminya. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda, lebih sesak, lebih penuh dengan detak jantung yang berdegup kencang di dadaku. Aku berdiri di depan gedung tinggi menjulang, kaca-kacanya memantulkan sinar matahari pagi seolah menyambut sekaligus menantang. Gedung itu begitu megah, jauh dari bayangan kantor kecil tempat aku dulu pernah magang. Saat menatap ke atas, aku sempat bergumam dalam hati. Apakah aku bisa bertahan di sini? Apakah aku cukup pantas? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti di benakku. Aku melangkah masuk dengan langkah pelan, mencoba menutupi rasa gugup yang kian memuncak. Setiap orang yang lalu lalang terlihat begitu sibuk, berpenampilan rapi, dan penuh percaya diri. Sepatu hak kecil yang kupakai beradu dengan lantai marmer yang licin, menghasilkan bunyi, tak, yang terdengar jelas di telingaku. Aku merasa semua mata tertuju padaku, meski kenyataannya mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Nafasku kutarik dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saat sampai di meja resepsionis, aku memperkenalkan diri. Wanita resepsionis itu tersenyum ramah, lalu memanggil seseorang untuk menemaniku ke lantai 10, tempat divisi baruku berada. Lift terasa berjalan begitu lambat, seolah tahu aku ingin cepat sampai tapi juga takut menghadapi kenyataan. Jantungku berdetak kencang, tanganku menggenggam erat tas kecil yang kubawa. Ketika pintu lift terbuka, suasana kantor langsung menyambut dengan hiruk-pikuk yang tertata. Deretan meja kerja rapi berjajar, layar komputer menyala dengan angka dan laporan yang rumit, serta percakapan antar karyawan yang terdengar sibuk namun teratur. Aku berdiri sejenak, merasa kecil di antara semua itu. Hingga akhirnya seorang pria berusia sekitar 40-an mendekat. Posturnya tegap, wajahnya tegas, dan tatapannya dalam. Dialah atasanku, sosok yang kelak akan mengisi sebagian besar hari-hariku. Selamat datang. Kamu pasti karyawan baru itu, ya? Suaranya tenang, tidak meninggi, tapi cukup untuk membuatku sedikit lega. Aku mengangguk cepat, mencoba tersenyum meski pipiku terasa kaku. Saya akan memperkenalkanmu dengan tim. Jangan khawatir, kamu akan belajar perlahan, lanjutnya sambil berjalan di depanku. Sepanjang langkah itu, aku memperhatikan cara jalannya, nada suaranya, dan bagaimana setiap karyawan menunduk sopan ketika berpapasan dengannya. Ada wibawa yang terpancar darinya, tapi juga ada keteduhan yang entah mengapa membuat rasa cemas di dadaku perlahan mereda. Ia memperkenalkan satu persatu anggota tim, lalu menempatkanku di meja kerja kecil dekat jendela. Dari meja itu, aku bisa melihat langit Jakarta yang biru dan gedung-gedung lain yang berdiri angkuh. Hari pertama berjalan dengan penuh rasa hati-hati. Aku berusaha mendengarkan setiap instruksi dengan saksama, mencatat detail kecil, dan menahan diri agar tidak melakukan kesalahan. Meski begitu, jujur saja, ada saat-saat di mana aku merasa terlalu tegang hingga sulit berkonsentrasi. Namun setiap kali aku mencuri pandang ke arah atasan, melihat wajah tenangnya saat memberikan arahan kepada tim, aku kembali merasa sedikit yakin. Aku masih ingat jelas, ketika jam makan siang tiba, ia menoleh kepadaku dan berkata, "Kalau masih bingung atau canggung, jangan ragu bertanya. Semua orang di sini juga pernah melalui hari pertama mereka."
Kalimat sederhana itu terasa seperti penghangat di tengah udara dingin ruangan ber-AC. Kata-kata itu menenangkan, membuatku merasa tidak sendirian. Hari itu berakhir dengan rasa lega sekaligus penuh harapan. Aku pulang dengan langkah yang lebih ringan daripada saat datang tadi. Meski masih banyak ketakutan dan kebingungan, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya tentang pekerjaan baru, tapi juga tentang sosok atasanku yang tatapannya entah mengapa meninggalkan kesan mendalam. Aku belum mengerti apa artinya saat itu, tapi aku tahu pertemuan ini akan menjadi awal dari kisah panjang yang tak pernah kuduga. Hari-hari berikutnya di kantor berjalan dengan penuh rasa hati-hati. Aku berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, tapi sebagai karyawan baru, tentu saja tidak semua bisa langsung berjalan mulus. Ada banyak hal yang masih asing. Sistem kerja yang rumit, alur laporan yang panjang, hingga standar kerja yang tinggi. Aku seringkali duduk lebih lama di depan komputer, takut salah langkah, takut hasil kerjaku tidak sesuai harapan. Namun, ketakutan itu pada akhirnya menjadi nyata. Suatu pagi, aku diminta membuat laporan penjualan bulanan. Aku sudah berusaha keras, mengumpulkan data, menyusun tabel, dan membuat ringkasan. Aku bahkan rela begadang semalaman demi memastikan semuanya terlihat rapi. Tapi ketika laporan itu kuserahkan ke atasan, aku melihat raut wajahnya berubah. Alisnya sedikit mengernyit, matanya tajam meneliti halaman demi halaman. Aku berdiri di depannya dengan jantung berdebar kencang. Ada beberapa data yang tidak sesuai. Angka di sini berbeda dengan sistem utama, ucapnya tenang, sambil menunjuk bagian yang salah. Suaranya tidak keras, tidak juga bernada marah. Justru itulah yang membuat dadaku terasa semakin bergetar. Aku menelan ludah, wajahku panas menahan malu. Maaf, Pak, saya mungkin salah menarik data dari file lama, jawabku pelan, hampir berbisik. Ia menutup laporan itu, lalu menatapku. Tatapannya tidak menusuk, tapi penuh arti. Kamu masih baru, wajar kalau ada kesalahan. Tapi ingat, ketelitian itu kunci di pekerjaan ini. Kalau kamu lengah sedikit saja, hasilnya bisa memengaruhi banyak hal. Kalimat itu sederhana, tapi terasa menancap dalam. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar, hanya sebuah nasihat yang menyadarkanku betapa besar tanggung jawab yang kupikul. Aku mengangguk cepat, mencoba menahan rasa perih dalam hati. Teguran itu menampar egoku, tapi anehnya juga memberiku rasa hangat. Ia tidak mempermalukanku di depan tim lain. Ia menegur dengan bijak, seolah ingin mengajarkanku, bukan menjatuhkanku. Ada sisi manusiawi dalam ketegasan itu, dan justru disitulah aku merasa tersentuh. Sepanjang hari, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku merasa malu karena telah mengecewakan, tapi juga bersemangat untuk memperbaiki diri. Saat duduk kembali di meja kerja, aku berjanji dalam hati. Aku akan belajar lebih giat, aku akan lebih teliti, dan aku tidak akan membiarkan kesalahan yang sama terjadi lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Teguran itu bukan sekadar menegurku sebagai bawahan, melainkan juga membangkitkan rasa kagum. Aku mulai melihat sosok atasan ini dari sisi yang lebih dalam. Ia tidak hanya seorang pemimpin yang disegani, tapi juga seorang guru yang mengajarkan dengan kesabaran. Dan diam-diam, rasa kagum itu tumbuh menjadi getaran yang sulit kujelaskan. Sore hari, saat jam kerja hampir selesai, ia sempat menghampiriku lagi. "Kamu sudah perbaiki laporan itu?" tanyanya sambil menatap layar komputerku. Aku buru-buru menunjukkan hasil revisi yang sudah kuperbaiki. Ia meneliti sebentar, lalu mengangguk kecil. "Lebih baik. Terus pertahankan ketelitianmu. Saya tahu kamu bisa." Kalimat itu sederhana, tapi hatiku kembali bergetar. Ada sesuatu dalam cara bicaranya, tegas tapi menenangkan, keras tapi juga lembut, yang membuatku merasa dihargai. Aku pulang hari itu dengan perasaan campur aduk. Malu karena kesalahanku, tapi juga bahagia karena mendapat perhatian yang berbeda dari sosok yang diam-diam mulai kurindukan setiap harinya. Aku mulai menyadari, teguran itu bukan hanya tentang pekerjaanku. Teguran itu juga menjadi awal dari sesuatu yang tak kusangka.
Sebuah rasa yang pelan-pelan menyelinap, tumbuh, dan membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Teguran itu memang menggetarkan, bukan karena nada suaranya, melainkan karena hati ini mulai bereaksi lebih dari sekadar seorang bawahan kepada atasannya. Hari-hariku di kantor mulai berjalan lebih teratur, meski beban pekerjaan tetap membuatku sering merasa lelah. Aku masih belajar menyesuaikan diri dengan ritme yang cepat, target yang ketat, dan tuntutan yang seakan tak ada habisnya. Setiap pagi aku datang lebih awal, mencoba mempersiapkan segalanya agar tidak mengulangi kesalahan di awal dulu. Namun, tekanan tetap saja menghantui. Ada hari-hari di mana aku hampir menyerah. Saat menatap layar komputer dengan data yang berderet panjang, mataku terasa berat, pundakku pegal, dan pikiranku kacau. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah aku sanggup bertahan di sini? Apakah aku benar-benar cocok dengan pekerjaan ini? Pertanyaan itu datang berulang kali, terutama ketika tubuhku sudah begitu lelah, sementara laporan dan deadline terus menumpuk. Namun, di tengah semua rasa berat itu, ada sesuatu yang selalu bisa membuatku bertahan. Senyumnya. Ya, senyum sederhana dari sosok atasan yang dulu hanya kutakuti, kini menjadi alasan kecil yang mampu menenangkan hatiku. Aku masih ingat dengan jelas, suatu siang ketika aku sedang pusing menyelesaikan revisi. Aku menunduk dalam-dalam di depan meja, memegang kepala sambil menarik napas panjang. Saat itu ia lewat, lalu berhenti sebentar di samping mejaku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang tenang. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tak berani menatap. Lalu, sebelum melangkah pergi, ia menatapku sambil memberikan senyum tipis. Senyum itu sederhana, bukan senyum lebar atau penuh gurau, melainkan senyum tulus yang menenangkan. Entah mengapa, setelah itu aku merasa ada energi baru mengalir dalam diriku. Seolah senyum itu berkata tanpa suara, "Kamu bisa, jangan menyerah." Anehnya, tubuhku yang tadinya begitu lelah mendadak terasa lebih ringan, pikiranku kembali jernih, dan aku melanjutkan pekerjaan dengan semangat yang berbeda. Sejak saat itu, aku mulai menyadari betapa besar dampak senyumnya. Setiap kali aku merasa salah, ia selalu menutup tegurannya dengan senyum yang membuatku tak merasa diremehkan. Setiap kali aku berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, senyum itu menjadi apresiasi sederhana yang membuat hatiku hangat. Aku mulai menunggu-nunggu momen itu, meski hanya sekilas. Ada satu sore yang benar-benar membekas. Saat itu kantor sudah mulai sepi karena sebagian besar karyawan pulang lebih awal. Aku masih duduk, menyelesaikan laporan yang harus segera dikirim malam itu. Lampu neon kantor terasa dingin, udara AC menusuk kulit, dan pikiranku sudah hampir buntu. Tiba-tiba, ia mendekat dengan secangkir kopi panas di tangannya. "Kamu pasti butuh ini," katanya sambil meletakkan cangkir itu di mejaku. Aku terkejut, lalu menatapnya dengan mata yang lelah. Ia hanya tersenyum. Senyum itu, lagi-lagi, mampu menghapus separuh rasa lelahku. Aku bahkan tidak tahu harus membalas dengan apa selain mengucapkan terima kasih. Senyum yang sama pula yang membuatku belajar sesuatu, bahwa perhatian tidak selalu datang dalam bentuk besar atau kata-kata megah. Kadang, hal kecil seperti senyum bisa menjadi penguat terbesar ketika kita hampir runtuh. Dan tanpa kusadari, aku mulai mengaitkan kebahagiaanku di kantor dengan kehadirannya. Aku tahu, mungkin baginya senyum itu hanyalah hal biasa, sebuah bentuk keramahan dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Tapi bagiku, itu lebih dari sekadar senyum. Itu adalah penyembuh. Penyembuh dari rasa takut, dari lelah, dari keraguan yang sering menghantuiku. Setiap kali aku pulang ke rumah, aku masih bisa mengingat jelas bagaimana senyumnya terukir. Aku bahkan sering mendapati diriku tersenyum sendiri saat mengingatnya. Mungkin terdengar konyol, tapi aku tak bisa mengelak bahwa senyum itu kini sudah mulai menempati ruang khusus dalam hatiku. Senyum itu bukan hanya tanda keramahan. Senyum itu adalah pengingat bahwa aku tidak sendirian, bahwa ada seseorang di tempat ini yang percaya aku bisa bertahan. Dan perlahan-lahan, aku mulai sadar. Aku bukan hanya menghargainya sebagai atasan, tapi juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari itu.
Hari-hari di kantor terasa berjalan lebih cepat. Aku mulai terbiasa dengan ritme kerja, meski tetap saja ada kalanya aku merasa kewalahan. Namun kali ini berbeda, karena aku tahu ada sosok yang diam-diam selalu menjadi alasan untukku tetap bertahan. Atasanku. Bukan hanya ketegasannya yang membuatku hormat, tetapi juga caranya memperlakukan setiap orang dengan wajar dan manusiawi. Satu peristiwa yang paling membekas terjadi pada suatu malam, ketika seluruh tim harus lembur karena ada proyek besar yang harus diselesaikan sebelum tenggat waktu. Kantor yang biasanya riuh dengan suara obrolan, kini hanya menyisakan beberapa orang yang sibuk menatap layar masing-masing. Udara AC terasa menusuk, jam dinding berdetak pelan, dan aroma kopi instan bercampur dengan rasa kantuk yang mulai menyerang. Aku duduk menunduk, jari-jariku terus mengetik angka demi angka di laptop. Sesekali aku menguap kecil, lalu meneguk air mineral untuk tetap terjaga. Ketika sedang asyik bekerja, aku mendengar suara langkah mendekat. Saat menoleh, aku melihatnya, atasanku, berdiri dengan senyum samar sambil membawa 2 bungkus makanan sederhana. "Kamu belum makan kan? Ini, saya beli nasi goreng di depan," katanya sambil meletakkan 1 bungkus di mejaku. Aku tertegun. Aku tidak menyangka seorang atasan yang biasanya terlihat begitu sibuk masih sempat memikirkan hal kecil seperti itu. "Terima kasih, Pak," jawabku pelan, mencoba menutupi rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dadaku. Kami akhirnya makan bersama di ruang kerja yang sepi itu. Hanya ada suara sendok garpu beradu dengan kotak plastik, dan sesekali obrolan ringan yang terasa begitu menyenangkan. Ia mulai menceritakan pengalamannya saat pertama kali bekerja, betapa sulitnya ia menyesuaikan diri, hingga bagaimana ia dulu juga pernah ditegur berkali-kali karena kecerobohan kecil. Aku mendengarkan dengan saksama, terkadang tertawa kecil ketika ia menyelipkan candaan. Malam itu aku melihat sisi dirinya yang berbeda, bukan hanya sebagai seorang atasan yang tegas, tapi juga sebagai manusia biasa yang pernah jatuh, pernah belajar, dan akhirnya berhasil bangkit. Cerita-ceritanya membuatku merasa lebih dekat, seolah jarak antara atasan dan bawahan itu perlahan menghilang. Ada satu momen yang membuat jantungku berdegup kencang. Ketika aku tertawa karena salah satu ceritanya, ia ikut tertawa, lalu tatapannya berhenti sejenak padaku. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku salah tingkah. Aku buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan di tanganku. Namun dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang berbeda di balik tatapan itu. Setelah makan, kami kembali bekerja. Tapi suasananya tidak lagi sesunyi sebelumnya. Obrolan kecil sesekali tercipta, dan setiap kali ia mendekat untuk melihat pekerjaanku, aku merasakan semacam ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam itu terasa lebih ringan, meski beban pekerjaan sebenarnya cukup berat. Ketika jarum jam menunjuk pukul 11 malam, akhirnya pekerjaan selesai. Kami berdiri berdampingan, memandangi layar proyektor yang menampilkan hasil akhir laporan tim. Ia menepuk pelan pundakku dan berkata, "Kerja bagus. Kamu hebat malam ini." Hanya kalimat itu, tapi hatiku bergetar hebat. Aku bahkan sulit menahan senyum yang tiba-tiba muncul tanpa bisa kucegah. Kami turun bersama dengan lift yang sepi. Hanya ada kami berdua, berdiri dalam diam. Suara mesin lift menjadi latar, sementara aku mencuri pandang ke arahnya. Ia tampak lelah, namun tetap tenang. Dan di saat pintu lift terbuka, ia kembali menoleh padaku sambil tersenyum. Senyum itu, lagi-lagi, menjadi penutup indah untuk malam yang penuh kebersamaan tak terduga. Aku pulang malam itu dengan hati yang berbeda. Kebersamaan sederhana di ruang kantor, obrolan ringan, hingga makan malam dengan nasi goreng, semuanya terasa begitu berarti. Aku mulai sadar, mungkin inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Rasa nyaman itu semakin nyata, dan aku tak bisa lagi menganggapnya sekadar kebetulan. Sejak malam lembur itu, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Setiap kali melangkah masuk ke kantor, ada rasa hangat yang mengalir dalam dada. Bukan lagi sekadar rasa gugup karena takut salah, melainkan perasaan antusias yang sulit dijelaskan. Aku mulai menanti-nantikan momen di mana bisa melihatnya, meski hanya sekilas.
Dan entah bagaimana, setiap kali tatapan kami bertemu, jantungku selalu berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi bagiku, ada banyak hal yang terasa berbeda. Cara ia menatapku ketika memberikan instruksi, caranya tersenyum kecil saat aku berhasil menyelesaikan tugas, bahkan nada suaranya ketika menyapaku di pagi hari, semuanya mulai terasa istimewa. Aku berusaha menepis perasaan ini, berkata pada diriku sendiri bahwa ia hanyalah seorang atasan, dan aku hanyalah seorang karyawan baru. Namun, semakin aku mencoba menyangkal, semakin jelas rasa itu tumbuh. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku tidak bisa lagi kusembunyikan. Ada momen-momen kecil yang membuatku kehilangan kendali atas ekspresi wajahku. Seperti ketika ia memanggilku untuk berdiskusi tentang sebuah laporan, aku duduk di depannya sambil menahan senyum yang ingin pecah. Atau ketika ia berdiri terlalu dekat saat menunjukkan sesuatu di layar laptopku, aku bisa merasakan hangat nafasnya, membuat pipiku merona tanpa bisa kucegah. Dan yang lebih mengejutkan, aku merasa bukan hanya aku yang merasakan sesuatu. Ada kalanya ia menatapku lebih lama dari biasanya, seakan ada kata-kata yang ingin ia ucapkan tapi ditahannya. Ada juga momen ketika ia tiba-tiba membantuku melakukan hal kecil yang sebenarnya bisa kulakukan sendiri, seolah ia ingin selalu terlibat. Perhatian-perhatian sederhana itu terasa lebih dari sekadar hubungan profesional. Aku masih ingat satu kejadian yang benar-benar membuatku yakin. Sore itu, hujan deras mengguyur kota. Hampir semua karyawan sudah pulang lebih dulu, hanya aku yang masih menunggu reda sambil membereskan meja kerja. Ia datang menghampiri, membawa payung besar di tangannya. "Kamu belum pulang?" tanyanya lembut. Aku menggeleng, lalu menjawab, "Masih hujan deras, Pak? Saya tunggu reda dulu." Ia tersenyum samar, lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita pulang bersama. Saya antar sampai halte terdekat." Sepanjang perjalanan menuju lobi kantor, kami berjalan berdua di bawah payung yang sama. Suasana begitu canggung, tapi juga indah. Hujan yang menetes di sekitar kami seakan menciptakan irama yang menenangkan. Aku mencuri pandang ke arahnya, dan mendapati ia juga sedang menatapku. Tatapan itu bertemu, hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat hatiku bergetar hebat. Malam itu, ketika sampai di rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tersebut. Tatapan matanya, perhatian kecilnya, dan senyum yang ia berikan. Semuanya membuatku yakin bahwa ada rasa yang sama di hatinya. Mungkin ia juga berusaha menyembunyikannya, sama seperti aku. Sejak itu, aku mulai lebih sering mendapati diriku tersenyum sendiri. Rasa ini memang tak bisa disembunyikan lagi. Meski kami tidak pernah mengucapkan apapun secara langsung, aku tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Sebuah perasaan yang tak lagi sekadar kagum atau hormat. Sebuah rasa yang semakin hari semakin kuat, meski tak seorang pun di kantor mengetahuinya. Aku sadar, jalan ini penuh risiko. Hubungan antara atasan dan bawahan bukanlah hal yang sederhana. Namun, hati tidak bisa berbohong. Dan malam itu aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak akan lari dari perasaan ini. Karena rasa yang tumbuh begitu tulus, tak bisa lagi kusembunyikan. Hari-hari setelah hujan deras itu terasa semakin berbeda. Aku dan dia semakin sering bertukar tatapan yang sulit dijelaskan. Meski kami berusaha bersikap biasa, suasana di antara kami seolah memiliki alur tersendiri yang hanya bisa dipahami oleh hati kami masing-masing. Setiap kali ia berjalan melewati mejaku, ada degup yang tak bisa kutenangkan. Dan setiap kali ia memanggil namaku, ada rasa hangat yang tak pernah bisa kusembunyikan. Aku pikir aku bisa terus menahan perasaan ini, menyimpannya dalam-dalam tanpa ada yang tahu. Namun, kenyataannya semakin hari justru semakin sulit. Rasa itu terus mendesak, menuntut untuk diungkapkan. Hingga suatu malam, semua itu benar-benar meledak. Malam itu, kantor sudah sepi. Hampir semua lampu lantai sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya temaram dari ruangannya. Aku masih berada di sana, merapikan laporan yang harus diserahkan esok pagi. Ia tiba-tiba datang menghampiri, berdiri di samping mejaku.
Kamu belum pulang juga? Tanyanya dengan suara rendah. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Masih ada sedikit yang harus saya rapikan, Pak. Ia mengangguk, lalu terdiam. Hening menyelimuti ruangan itu, hanya terdengar bunyi detik jam dinding yang semakin membuat suasana terasa menekan. Aku bisa merasakan ia menatapku, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, ia menarik napas panjang lalu berkata, "Aku tidak bisa terus berpura-pura." Jantungku berhenti seketika. Kata-kata itu membuatku menatapnya dengan kaget. Ia melanjutkan, dengan nada suara yang berat namun jujur, "Sejak awal aku berusaha menjaga jarak, berusaha terlihat profesional. Tapi semakin lama, aku sadar, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku menyukaimu." Dunia seakan berhenti berputar. Aku mematung, tidak tahu harus berkata apa. Semua yang selama ini aku pendam, semua tanda-tanda yang aku rasakan, akhirnya terucap dengan jelas. Dadaku sesak oleh berbagai emosi, bahagia, lega, sekaligus takut. Bahagia karena perasaan ini ternyata bukan hanya aku yang merasakannya. Lega karena akhirnya semua terungkap. Tapi juga takut, karena aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Namun air mataku justru jatuh begitu saja. Aku menatapnya dengan gemetar, lalu berbisik. Aku juga menyukaimu, Pak. Dari dulu. Aku berusaha menahannya, tapi semakin hari rasanya makin sulit. Ia terdiam, lalu perlahan mendekat. Tatapannya lembut, penuh keraguan sekaligus keberanian. "Terima kasih sudah jujur," katanya pelan. "Aku tahu ini tidak mudah. Aku pun sadar kita akan menghadapi banyak risiko. Tapi aku tidak peduli lagi, yang terpenting aku tidak ingin kehilanganmu." Aku terisak, menutupi wajahku dengan tangan. Tapi ia mendekat dan meraih tanganku, menggenggamnya erat seakan berjanji untuk tidak pernah melepaskannya. "Mulai malam ini, jangan lagi menyembunyikan perasaanmu. Aku ada di sini, bersamamu," katanya. Malam itu menjadi titik balik segalanya. Sebuah pengakuan yang mengubah jalur hidup kami. Kami tidak lagi terikat hanya oleh status atasan dan bawahan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tumbuh dari hati yang tulus. Meski bayangan risiko masih menghantui, kami tahu satu hal pasti. Perasaan ini nyata, dan tak ada yang bisa mengingkarinya. Aku pulang malam itu dengan hati yang bergetar hebat. Dunia di luar mungkin tidak akan mudah menerima kami. Tapi bagi kami, malam itu adalah awal dari sebuah cerita baru. Cerita tentang keberanian untuk mengakui rasa, meski semua bisa berubah karenanya. Hari-hari setelah malam pengakuan itu berjalan begitu berbeda. Setiap pagi aku datang ke kantor dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan. Ada getaran bahagia yang menyelimuti langkahku. Seakan dunia ini lebih berwarna dari sebelumnya. Dulu aku datang dengan rasa cemas, takut akan tatapan tajamnya, takut salah bicara. Tapi kini, setiap kali masuk ruangannya, aku tahu ada sepasang mata yang menatapku bukan hanya sebagai atasan, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan rasa tulus untukku. Kami tidak langsung berubah menjadi pasangan yang terang-terangan menunjukkan hubungan. Kami masih menjaga sikap, tetap profesional di depan semua orang. Tapi di balik layar, ada kebersamaan yang manis, ada percakapan sederhana yang membuat hati hangat, ada perhatian kecil yang membuatku merasa dihargai sepenuhnya. Suatu sore, setelah jam kantor selesai, ia mengajakku berjalan keluar. Kami duduk di sebuah taman kecil dekat gedung, menikmati semilir angin senja. Ia tampak lebih rileks dari biasanya, kemeja kerjanya sudah dilepas dasinya, wajahnya tampak lebih lembut. "Aku tidak pernah menyangka," katanya sambil menatap langit jingga, "bahwa aku bisa merasakan ini lagi." Aku menoleh, penasaran. "Merasa apa, Pak?" tanyaku pelan. Ia tersenyum, senyum yang membuat mataku berair. Merasa bahagia hanya dengan duduk di samping seseorang. Merasa tenang meski dunia penuh tekanan. Dan merasa lengkap hanya karena ada kamu. Hatiku meleleh mendengarnya. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang memerah.
Aku juga tidak pernah menyangka, aku bisa menemukan bahagia di tempat yang tidak pernah kuduga. Di balik semua rasa takut, teguran, dan tekanan, ternyata aku menemukan alasan untuk terus tersenyum. Ia menoleh padaku, lalu tanpa berkata apa-apa menggenggam tanganku. Genggaman itu hangat, sederhana, tapi penuh makna. Saat itu aku sadar, inilah kebahagiaan yang selama ini kucari. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang posisi tinggi, tapi tentang rasa aman dan nyaman di sisi seseorang yang tulus. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan baru. Kami masih menghadapi banyak tantangan, pandangan orang lain, gosip yang mungkin muncul, bahkan resiko dalam pekerjaan. Tapi entah mengapa, semua itu tidak lagi terasa menakutkan. Karena kami berjanji untuk menghadapinya bersama. Di mataku, ia bukan lagi sekadar atasan. Ia adalah seseorang yang datang dalam hidupku sebagai kejutan, sebagai anugerah yang tidak pernah kuduga. Dan di hatinya, aku bukan lagi hanya seorang bawahan. Aku adalah alasan ia kembali percaya pada cinta. Kini, setiap kali aku menatapnya, aku selalu mengingat malam pengakuan itu. Malam yang mengubah segalanya. Malam yang membuatku berani menerima rasa yang tak bisa kusembunyikan. Dan malam yang membawaku pada kebahagiaan yang selama ini kucari. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam hati aku berdoa, semoga kisah ini terus berlanjut. Semoga cinta ini bertahan, meski waktu terus berjalan. Karena kini aku tahu, bahagia itu bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Bahagia itu ada, ketika kita berani membuka hati dan menerima cinta yang datang dengan tulus. Dan disinilah aku berdiri, menemukan kebahagiaanku, bersamanya. Cinta seringkali datang di saat yang tak terduga, bahkan dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Terkadang, ia hadir dalam bentuk sederhana, sebuah perhatian kecil, sebuah senyum tulus, atau bahkan dari seseorang yang awalnya terasa jauh dari jangkauan. Namun, saat hati kita berani menerima, cinta bisa menjadi alasan terbesar untuk menemukan kebahagiaan sejati. Maka, jangan pernah takut untuk merasakan dan menghargai cinta, selama itu tulus dan membawa kebaikan. Terima kasih banyak sahabat pendengar yang setia mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menghangatkan hati, memberi inspirasi, dan membuat kita percaya bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja, bahkan di saat kita paling tidak menyangka. Untuk yang sudah subscribe, like, dan selalu mendukung channel ini, semoga rezekinya dilapangkan, usianya diberkahi, dan cintanya selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-teman agar semakin banyak yang bisa merasakan hangatnya kisah cinta yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.